Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMA, selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, akan menyampaikan materi mata kuliah kriminologi dan viktimologi ya. Baik ya, sesuai dengan rencana RPS ya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kuliah soal etiologi kriminal dan korban kejahatan ya. Baik ya, saya langsung saja untuk menyampaikan materinya. Nah, yaitu etiologi kriminal ya. Yang pertama, apa pengertian dari etiologi kriminal? Etiologi merupakan studi yang mempelajari tentang karena dan asal muasal. Jadi tentang sesuatu, karena sesuatu, dan asal muasal sesuatu. Nah, dalam hal etiologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari, menyelidiki, atau membahas asal-usul atau sebab musabab kejahatan atau kausa kejahatan. Jadi, etiologi kriminal di sini adalah suatu ilmu yang mempelajari atau menyelidiki atau membahas tentang asal-usul atau sebab-sebab musababnya suatu kejahatan ya. Nah, dalam konsep kejahatan, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokrasi negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada keadilan retributif. Jadi, tentu kejahatan itu dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik. Ya. Yang kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis konsep keadilan retributif atau restoratif justice. Jadi ada dua kejahatan, kejahatan terhadap negara dan kejahatan terhadap orang per orang atau masyarakat. Jadi dalam hal konsep kejahatan negara, konsepnya adalah keadilan retributif, sedangkan kejahatan terhadap individu atau masyarakat, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, itu konsepnya adalah keadilan restoratif atau restoratif justice ya. Nah, kemudian fokus studi etiologi kriminal. Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya yaitu penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melanggar tindakan kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Jadi fokusnya adalah mempelajari seorang penjahat atau pembuat tindak pidana. Kenapa dia sampai berbuat tindak pidana? Kenapa sampai ada orang lain yang tidak berbuat? Kenapa ada orang mencuri? Kenapa ada orang lain tidak mencuri? Kenapa ada orang yang membunuh? Kenapa ada orang lain tidak membunuh? Jadi fokusnya adalah membahas kenapa sebab-sebabnya. Jadi tidak membahas soal sebab-sebabnya, dia membahas soal sebabnya, termasuk akibatnya, dan terhadap sesuatu, kenapa seseorang itu. Jadi sudah saya jelaskan dalam materi kemarin, minggu sebelumnya, bahwa berapa teori-teologi tersebut itu kemudian membahas bagaimana seorang itu sampai disebut sebagai penjahat. Ada yang kemudian silam roso, kemudian melalui teorinya bahwa itu karena suatu bentuk-bentuk fisik ya. Nah, oleh karena itu bahwa etiologi di sini adalah dalam hal bagaimana mempelajari sebuah sesuatu tentang kejahatan, etiologi kriminal, atau tentang sebab-sebab orang melakukan suatu kejahatan. Karena fokusnya adalah pada si pembuat tindak pidana atau si pembuat kejahatannya itu, atau yang dinamakan dengan penjahat. Nah, di sini adalah fokus dari studi kriminal atau etiologi kriminal. Nah, dalam hal materi pertama ini, maka
pertanyaan yang muncul adalah apakah yang maksud ini etiologi kriminal dan apa fokus kajian etiologi kriminal. Yang kemudian materi kedua adalah korban kejahatan. Ya. Yang pertama adalah saya mengambil pendapat dari Arif Gosita. Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan. Jadi Arif Gosita menekankan pada penderitaan jasmani dan rohani yang diakibatkan oleh orang lain. Jadi korban ini adalah korban yang tersakiti secara jasmani akibat dari perbuatan orang lain. Artinya adalah ada hak-hak yang dirugikan oleh orang lain terhadap si korban, si orang lain yang disakiti itu. Jadi si pelaku ini telah melakukan suatu pelanggaran kepentingan hak atau menyerang kepentingan hak orang lain, yaitu dalam hal menyakiti, pengambilan datanya, pengambilan barangnya. Nah, itu dalam hal yang disampaikan oleh Arif Gosita. Kemudian Bambang Waluyo. Korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Jadi ada kesamaan pendapat antara Arif Gosita dan Bambang Waluyo. Walaupun Bambang Waluyo sampai pada kerugian harta benda ataupun mengakibatkan mati, tetapi pada dasarnya ada kesamaan pendapat bahwa korban itu adalah orang yang menderita akibat dari perbuatan orang lain. Nah, kemudian menurut Muladi, korban adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau Arif Gosita tadi agak sempit, kemudian Bambang Waluyo ini agak lebih luas lagi. Kemudian kalau Muladi ini lebih luas lagi ya, lebih luas lagi dalam hal ini adalah termasuk dalam hal penyalahgunaan kekuasaan. Jadi korban itu adalah orang yang menderita secara fisik, mental, emosional, ekonomi, gangguan substansi terhadap hak-hak yang fundamental. Nah, ini yang dikatakan oleh Muladi ya. Kemudian jenis korban. Yang pertama adalah non-participating victim. Upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya. Jadi tidak ada partisipasi dalam hal suatu kejahatan itu, sehingganya ada pembiaran sehingga suatu kejahatan itu terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikan. Jadi biarkan saja suatu kejahatan terjadi sehingganya menimbulkan suatu korban. Ini jadi oper-cuek, terserah mau berbuat apa, orang lain tidak akan pusing dengan perbuatan itu. Kemudian latent victim, yaitu setiap orang mempunyai kelakuan tertentu sehingga menimbulkan menjadi korban. Jadi gini, contoh seorang ya, contoh perempuan, ya kemudian selalu memperlihatkan suatu hal yang menurut laki-laki itu akan merangsang dia untuk melakukan suatu tindakan pemerkosaan. Nah, sehingganya suatu kejahatan itu terjadi karena ada peran dari korban itu. Jadi korban itu yang melakukan suatu kelakuan tertentu sehingganya memancing orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Kemudian praktis victim, mereka yang menunjukkan dorongan terjadinya tindak pidana. Ini hampir sama dengan latent victim. Mereka yang menunjukkan dorongan. Jadi ada dorongan sehingganya orang itu melakukan suatu kejahatan. Contoh,
dalam hal rumah, ya, rumah yang ditinggalkan, kemudian rumah itu tidak terkunci, padahal dalam rumah itu ada barang-barang berharga. Jadi sifatnya adalah ada peran, ada suatu apa namanya, ada suatu prakatif atau sebab sehingganya kejahatan itu terjadi, sehingganya tuan rumah itu menjadi korban pencurian. Kemudian yang keempat, partisipasi fiktif. Mereka yang berperilaku tidak sewajarnya, sehingganya memudahkan dirinya menjadi korban. Jadi seseorang yang kemudian berperilaku tidak sewajarnya. Contohnya ya, dalam hal mengejek orang lain, ya, mengejek orang lain. Nah, sehingganya dengan ejekan itu orang lain menjadi tersinggung, sehingganya terjadilah suatu contoh pemukulan atau penganiayaan terhadap orang yang mengejek tadi, ya. Itu dalam hal partisipasi fiktif. Kemudian false victim, karena perbuatan korban sendiri sehingga menjadikannya dirinya menjadi korban. Karena perbuatan korban sendiri, contoh ya tadi itu. Kemudian yang bersama dengan nomor 4, contoh ada seseorang kemudian diam-diam kemudian dia pukuli, ya, dia pukuli, sehingganya orang yang dipukuli itu merasa tidak terima, kemudian dia membalas dan sehingganya lebih keras untuk dipukuli. Atau sama halnya tadi bahwa mengundang sesuatu, contoh mengejek dan segala macam, sehingganya orang yang kemudian seharusnya itu tidak akan terjadi melakukan suatu kejahatan pada dirinya, akibat dari perbuatannya itu, sehingganya menjadikan dirinya menjadi korban. Itu dia kemudian memukul orang lain, atau yang pada dasarnya adalah diam-diam, sehingganya orang lain itu membalas dan terjadinya suatu kejahatan kepada diri. Nah, korban menurut undang-undang ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, itu perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, di mana pada pasal 1 ayat 3 bahwa korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Jadi ini sama halnya dikatakan oleh tadi para ahli, ya. Kemudian dapat ditemukan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Pasal 1 ayat 3 juga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ya. Jadi kalau tadi Undang-Undang Saksi dan Korban ini jangkauannya luas, melakukan suatu tindak pidana, namun dalam Undang-Undang KDRT khusus pada lingkungan keluarga, rumah tangga, ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada pasal 1 angka 5, yaitu korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian baik fisik, mental, ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-haknya. Jadi, ini sebetulnya lebih luas lagi batasan korban atau pengertian korban seperti dirumuskan pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, ya. Kemudian peranan korban dalam kejahatan. Terjadinya tindakan yang diawali oleh si korban itu sendiri. Jadi tadi sudah sampaikan juga bahwa kejahatan itu, tindakan itu terjadi karena diawali oleh korban itu sendiri. Contoh menghina orang lain sehingga orang lain merasa tersinggung dan kemudian memberikan suatu pemukulan, ya. Kemudian yang kedua yang dapat merugikan mungkin akibat kerjasama korban dan pelaku. Nah, ini juga, ya. Contoh dalam hal suatu kejahatan bisnis, ya. Ini antara pelaku dan korban sama-sama melakukan suatu kejahatan. Nah, di situ kemudian ternyata antara si korban ini tadi tidak kemudian menyadari bahwa kerjasama dengan si pelaku ini adalah suatu kejahatan dalam suatu yang akan menimbulkan dirinya sebagai korban dalam hal transaksi bisnis yang kemudian di situ ternyata ada kejahatannya. Contoh adalah uangnya ditipu atau digelapkan, ya.
Kemudian yang ketiga, korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi di si korban. Ini sama halnya ya, bahwa si korban ini yang memprovokasi lebih dahulu dari si pelaku, sehingga terjadinya suatu tindakan dilakukan oleh pelaku terhadap diri si korban. Ya. Kesalahan korban terjadinya kejahatan, yaitu korban yang sama sekali tidak bersalah. Ini posisi korban dalam kejahatan. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Ini orang-orang seseorang yang sementara diam, tapi kemudian diperlakukan orang lain, kemudian secara diperlakukan orang lain dalam hal menyerang kepentingannya. Contoh barangnya dicuri atau ditempeleng atau kemudian itu. Jadi si korban komposisi dalam tidak salah. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya. Jadi korban dilakukan karena kelalaian. Contoh korban ini pengendara motor ya, tiba-tiba dia menabrak kemudian mobil, dan sehingga karena dia menabrak maka akhirnya dia menjadi korban lalu lintas ya. Korban yang sama salahnya dengan pelaku. Jadi ini contoh dalam hal tadi ya, suatu kejahatan bisnis ya, contoh juga tadi ya, kejahatan bisnis, bahwa kedua-duanya ingin melakukan suatu kejahatan, contoh penipuan ya, sehingga bahwa antara dia dan pelaku sama-sama salah ya, dia juga korban, uangnya lenyap, dan pelaku juga salah ya. Korban yang lebih bersalah dari pelaku. Jadi tingkatan kejahatannya ini yang betul-betul ada pada diri si korban, dan sebetulnya pelaku ini kemudian dalam kualitasnya ini mempunyai peranan yang lebih kecil ketimbang daripada si korban. Korban yang salah satunya adalah bersalah. Jadi dalam hal ini adalah korban yang dalam satu tindakan itu, padahal sebetulnya korban adalah yang paling bersalah. Jadi sehingganya dalam hal pembuktiannya dapat kemudian ditemukan bahwa ternyata memang tindakan ini karena dari korban itu sendiri. Nah, artinya bahwa suatu tindakan di sini dalam studi-studi viktimologi di sini tidak hanya melihat korban itu sebuah akibat dari tindakan si pelaku, bisa saja dapat dilihat dari 5 peran ini, dari 5 bentuk kesalahan korban ini. Apakah kesalahan korban karena korban tidak bersalah, atau karena kelalaiannya, atau karena kerjasama dengan pelaku, atau yang sama salahnya dengan pelaku, atau yang lebih bersalah dari pelaku, atau korban salah satunya orang yang bersalah. Nah, ini sebetulnya dalam studi kronologi harus diperhatikan dalam 5 bentuk kesalahan korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Nah, dapat kemudian diambil suatu hal penting adalah bahwa pihak korban mempunyai peranan yang bertanggung jawab dalam menjadikan dirinya menjadi korban. Karena korban mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Jadi suatu kejahatan itu kemungkinan timbul karena suatu peran dari korban kejahatan. Contoh tadi, tuan rumah tidak mengunci rumahnya, padahal di rumah itu ada benda-benda berharga yang kemudian dapat diambil oleh orang lain karena memancing, rumah ini dapat dimasuki, mungkin jendelanya terbuka atau pintu rumahnya tidak terkunci. Lihat dari faktanya, terjadinya masyarakat bahwa tidak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan diberikan oleh korban terhadap pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Jadi jelas ya bahwa suatu kejahatan itu tidak akan terjadi jika kemudian tidak ada kesempatan atau kemudian tidak ada suatu peran dari si korban itu sendiri. Sehingganya oleh karena itu dalam studi viktimologi ini sendiri tidak hanya melihat pada pure seorang itu menjadi korban, tetapi harus melihat dulu bagaimana sebetulnya peran korban itu dalam suatu kejahatan. Jangan sampai kemudian kejahatan itu memang murni terjadi karena peran dari korban itu, sehingganya si pelaku ini kemudian dapat diposisikan sebagai sebetulnya orang yang bersalah, namun kesalahannya itu diakibatkan oleh si korban. Oleh karena itu, pada bagian akhir ada pertanyaan muncul, apakah yang dimaksud dengan korban? Yang kedua, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Yang ketiga, bagaimanakah peranan korban dalam kejahatan. Ya.
Saya kira itu materi pada kesempatan ini ya, yaitu materi mata kuliah kriminologi dan viktimologi dalam 2 pokok bahasan, etimologi kriminal dan korban kejahatan. Saya kira cukup penyampaian materi dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.